Dalam dunia intelijen, Ali Murtopo bisa dibilang adalah pendekar pilih tanding karena mampu menyerap ilmu kesaktian dari dedengkot-dedengkot intelijen Indonesia. Dia mampu menyerap ilmu intelijen Zulkifli Lubis, Umar Khattab, dan Yoga Sugama sekaligus. Berbekal itulah dirinya disebut-sebut sebagai salah satu arsitek Orde Baru yang merancang kekuasaan Soeharto. Dari Bapak Intelijen Indonesia, Kolonel Zulkifli Lubis, Ali belajar dan menerapkan jurus-jurus intelijen tempur atau intelijen militer. Kemudian dia juga bisa mengadopsi ilmu Kombes Pol M. Omar Khattab, ayah komedian Indro Warkop yang dikenal sebagai pendiri intelijen Polri. Dari Omar Khattab, Ali belajar intelijen masyarakat, yakni kegiatan yang memonitor potensi bahaya dalam masyarakat. Sementara Kepala Bakin Yoga Sugomo banyak berjasa membantu Ali sebagai intel handal. Ali Murtopo mampu menggabungkan jurus dari 3 mahaguru intelijen Indonesia itu sekaligus. Kemudian kemampuannya itu diterapkan untuk mengawal kekuasaan daripada Soeharto. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ali berperan besar menciptakan Golkar sebagai raksasa politik yang tak tergoyahkan. Salah satu cara Ali menguatkan Golkar adalah melakukan rekayasa terhadap kelompok yang dikategorikan Islam garis keras. Tujuan akhirnya untuk melemahkan dan menjelekkan citra politik Islam. Ali Murtopo bersama Opsus, lembaga intelijen yang dia pimpin, melakukan penggalangan pada sebagian kelompok Islam garis keras, umumnya dari sempalan DITII. Tujuan akhirnya adalah untuk melemahkan P3, satu-satunya partai Islam yang saat itu dianggap pesaing Golkar paling potensial. Sementara PDI dianggap relatif lebih mudah untuk dikendalikan. Mantan Wapimret Suara Karya, Rahman Toleng, dalam buku Rahasia-Rahasia Ali Murtopo terbitan Tempo tahun 2014 mengatakan Ali ahli dalam masalah penggalangan. Salah satu kerjanya adalah penggalangan kelompok Islam DITII tersebut. Jenderal Sumitro, mantan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, mengakui bahwa Ali Murtopo adalah tokoh yang berperan amat penting dalam kemenangan Golkar pada pemilu 1971. Menurut Sumitro, pemanfaatan bekas anggota DITII ini dianggap Ali menguntungkan. Mereka direkrut dengan pola pancing dan jaring. Rival abadi Ali itu menyebut bahwa kelompok ini dikumpulkan, dibina, lalu dikorbankan dan kemudian dilumpuhkan. Melalui rekayasa, kemudian diciptakanlah kerusuhan politik sehingga mengesankan bahwa umat Islam selalu berhadapan dengan tentara, selalu memberontak supaya timbul rasa alergi terhadap Islam. Peristiwa Malari, Komando Jihad, kerusuhan lapangan Banteng dan pembajakan pesawat Waila, kata Sumitro pada dasarnya adalah produk rekayasa intelijen. Komando Jihad menyeret nama Danu Muhammad, ayah Hilmi Aminuddin, mantan Ketua Majelis Syura PKS, dan satu lagi Haji Ismail Pranoto. Danu membantah tudingan itu. Di persidangan dirinya menyebut justru berperan sebagai pembantu Bakin, tapi vonis bersalah tetap ditimpakan kepada dirinya. Akhir hidup Danu tragis. Dia dihukum 10 tahun penjara dan ia meninggal beberapa jam setelah menghirup udara bebas. Penyebab kematian Danu masih misterius hingga kini. Sementara Haji Ismail Pranoto atau akrab dipanggil Hispran ditangkap pada 8 Januari 1977. Dia dituduh melakukan makar dengan mendirikan kembali negara Islam era DITII lewat gerakan Komando Jihad. Saat ditemui oleh Muhammad Assegaf dan Adnan Buyung Nasution, dua pengacara yang diminta pengadilan untuk membela dirinya, Hispran nampak tak antusias ketika kedua pengacara dari LBH Jakarta itu memintanya terbuka. Hispran malah menceritakan panjang lebar cita-citanya mendirikan negara Islam, menjelaskan bahwa dia telah menyiapkan banyak hal, mulai dari mengumpulkan senjata dan menyiapkan nama-nama menteri.
Assegaf dan Buyung tercengang. Hispran mereka anggap aneh bin ajaib. Orang desa tapi fasih bicara politik layaknya intelektual. Sementara mereka tahu Hispran sebenarnya orang yang lugu dan tidak pintar. Sebelum bertemu Hispran, sebenarnya Assegaf dan Buyung sudah diwanti-wanti sejumlah orang bahwa Hispran ini adalah binaan Ali Murtopo. Akhirnya, kedua pengacara itu pun memutuskan untuk tidak mau membela Hispran. Komando Jihad dinilai hanya akal-akalan Ali Murtopo dan intel-intelnya. Mantan Wakil Ketua KPK Busro Mokodas menyebut Komando Jihad cuma gerakan jadi-jadian agar terkesan Islam itu berbahaya. Dari berbagai keterangan diperoleh alasan bahwa tujuan Opsus Ali ini untuk memberangus suara Partai Persatuan Pembangunan yang kala itu mengancam eksistensi Golkar. Isu makar itu berhasil dan perolehan suara P3 pun jeblok. Gerakan Komando Jihad ini rekayasa intel agar suara Partai Islam anjlok. Begitu kata Busro. Ini tidak ada nama kepolisian, enggak. Tapi di sini Kopkamtib. Kopkamtib itu organisasi yang dibuat era Pak Harto dulu, ya, untuk melakukan operasi apa saja, termasuk melakukan proses-proses penyidikan sampai membuat berita acara pemeriksaan. Nah, sejumlah orang yang sudah direkrut di dalam gerakan Komando Jihad versi intelijen negara tadi, itu salah satu langkah yang dilakukan sangat gegabah dan sangat apa? Selain sangat gegabah juga sangat tidak beradab lah. Ali lewat Opsus memanfaatkan jaringan Danu dan Hispran. Keduanya dikompori bahwa perlu ada gerakan jihad mengingat komunis akan bangkit kembali. Kepada Busro, Kepala Badan Komando Intelijen Sutopo Juwono mengatakan bahwa dia pernah menasihati Ali agar tidak bermain-main dengan Komando Jihad. Menurut Sutopo, resiko sosial politiknya sangat besar. Penegasan Sutopo ini belakangan terbukti. Islam saat itu kemudian terpecah dan timbul saling curiga antar kelompok. Pada penghujung karirnya, Ali tersingkir dari lingkar kekuasaan Orde Baru ketika dia mulai berani mengkritik kegiatan bisnis anak-anak Soeharto. Pada awal 1983, namanya sempat disebut-sebut akan mendampingi Soeharto sebagai wakil presiden. Alih-alih mengangkat Ali menjadi wakilnya, pada akhirnya Soeharto menjadikan Ali sebagai wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung, lembaga yang disebut-sebut sebagai tempat penampungan bagi mereka yang tersingkir.